Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hatun Huda, nomor urut 2. Saya Nur Aisyah Ilyas, nomor urut 9. Saya Nikalsum, nomor urut 27. Saya Suci Arida, nomor urut 16. Saya Zulfian Rizky, nomor urut 33. Pada video kali ini kami akan menjelaskan seputar jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online, di mana terdiri dari ketepatan mengidentifikasi jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online. Adapun juga ketepatan memilih jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online, ketepatan mengembangkan jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online, ketepatan melakukan praktek terbimbing pengembangan pembelajaran online berbasis model, dan ketepatan dalam menghasilkan produk e-learning berbasis LMS model. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hatun Huda, perwakilan dari kelompok 6 yang akan membawakan materi terkait evaluasi pembelajaran online. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut atau memaparkan, di sini ternyata perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu telah mengubah dunia pendidikan melalui pembelajaran online, pembelajaran e-learning. Dengan platform seperti Mode yang memungkinkan interaksi fleksibel antara pendidik dan juga siswa. Nah, adanya interaksi teknologi dalam pendidikan ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman materi siswa. Selain itu, pengembangan instrumen evaluasi berbasis aplikasi seperti contohnya Quizzes itu telah terbukti valid, praktis, dan efektif dalam mengukur potensi siswa dalam pembelajaran. Namun, meskipun berbagai alat evaluasi dan platform e-learning ini telah tersedia, ada banyak tantangan dalam mengidentifikasi, memilih, mengembangkan, mempraktekkan, dan menghasilkan produk e-learning yang tepat. Nah, oleh karena itu kelompok kami membahas hal-hal tersebut, terutama ketepatan-ketepatan agar sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Pertama, kita akan membahas terkait ketepatan mengidentifikasi jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online. Sebelum kita mengenal jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online itu ada apa saja, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah alat evaluasi itu apa sih? Nah, di sini alat evaluasi adalah instrumen yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana progres pembelajaran telah tersampaikan kepada peserta didik. Evaluasi sendiri merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. Dengan demikian, alat evaluasi berperan dalam mengukur efektivitas pembelajaran dan membantu pengambilan keputusan terkait perbaikan atau pengembangan program pendidikan. Setelah memahami alat evaluasi itu seperti apa, sekarang kita beralih ke mengenal jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online itu ada apa saja sih? Nah, di sini yang pertama ada Kahoot. Jadi, Kahoot ini adalah aplikasi game pembelajaran yang interaktif berbasis web yang digunakan untuk membuat kuis dan game sederhana. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta dirancang sebagai social learning, di mana ini memungkinkan pengguna belajar bersama melalui layar proyektor, monitor komputer, atau gadget. Kahoot ini menawarkan pengalaman belajar yang sederhana dan menyenangkan. Kedua, ada Quizzes. Quizzes adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat kuis interaktif secara daring. Aplikasi ini memungkinkan siswa bermain secara individu maupun dalam kelompok, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan kompetitif. Guru dapat di sini guru dapat memanfaatkan Quizzes untuk instruksi, review materi, hingga evaluasi pembelajaran dengan fitur-fitur yang mendukung visual dan interaksi langsung.
Kuis ini dapat meningkatkan motivasi siswa serta membantu mereka dalam memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga, ada Edmodo. Edmodo ini adalah sebuah platform pembelajaran daring yang dapat digunakan untuk evaluasi online melalui fitur kuis, tugas, dan diskusi. Guru juga dapat membuat kuis interaktif, memberikan tugas digital, serta memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Dengan sistem penilaian yang otomatis dan fleksibel, Edmodo ini membantu guru dalam menilai hasil belajar secara efisien. Yang keempat, ada Mode. Mode ini adalah platform pembelajaran berbasis open source yang mendukung pembelajaran daring dan blended learning. Nah, Mode ini memungkinkan guru mengelola kursus, memberikan tugas, kuis, dan forum diskusi, serta memantau perkembangan siswa dengan fitur integrasi multimedia, akses multi-platform, dan sistem keamanan yang baik. Jadi, Mode ini menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan fleksibel. Lalu yang kelima, ada Classroom. Classroom ini merujuk pada platform pembelajaran daring seperti Google Classroom yang menyediakan fasilitas untuk mengelola tugas, komunikasi, dan penilaian secara virtual. Classroom digital ini memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel, dapat diakses dari berbagai perangkat, serta mendukung kolaborasi antara guru dan siswa. Contohnya seperti Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran gratis yang dapat diakses oleh siapa saja dengan akun Google. Aplikasi ini mendukung berbagai platform seperti komputer, smartphone, dan tablet, serta compatible dengan sistem operasi seperti Android, iOS, dan Windows. Ada fitur utama Google Classroom, ada assessment. Ini memungkinkan guru memberikan tugas dan kolaborasi melalui aplikasi produktif Google. Lalu kedua ada ranking. Ini mendukung berbagai skema penilaian, termasuk lampiran file yang dapat diedit atau diunduh oleh siswa. Lalu ada communication, yang menyediakan ruang diskusi interaktif antara guru dan siswa melalui buletin atau komentar. Lalu yang kelima, ada Classroom. Classroom ini merujuk pada platform pembelajaran daring seperti Google Classroom yang menyediakan fasilitas untuk mengelola tugas, komunikasi, dan penilaian secara virtual. Classroom digital ini memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel, dapat diakses dari berbagai perangkat, serta mendukung kolaborasi antara guru dan siswa. Contohnya seperti Google Classroom. Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran gratis yang dapat diakses oleh siapa saja dengan akun Google. Aplikasi ini mendukung berbagai platform seperti komputer, smartphone, dan tablet, serta compatible dengan sistem operasi seperti Android, iOS, dan Windows. Ada fitur utama Google Classroom, ada assessment. Ini memungkinkan guru memberikan tugas dan kolaborasi melalui aplikasi produktif Google. Lalu kedua ada ranking. Ini mendukung berbagai skema penilaian, termasuk lampiran file yang dapat diedit atau diunduh oleh siswa. Lalu ada communication, yang menyediakan ruang diskusi interaktif antara guru dan siswa melalui buletin atau komentar. Kita masuk ke bagian poin B, yaitu ketepatan dalam memilih jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online. Nah, ini nanti tidak hanya berpengaruh pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada pengalaman belajar secara keseluruhan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih alat evaluasi untuk pembelajaran online. Yang pertama, mempertimbangkan karakteristik siswa.
Ini artinya, pemilihan alat evaluasi itu tidak hanya berdasarkan efektivitasnya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik siswa. Misalnya, siswa dengan kemampuan teknologi yang tinggi mungkin lebih nyaman menggunakan alat berbasis teknologi seperti simulasi interaktif. Sementara siswa yang lebih tradisional mungkin lebih suka menggunakan alat yang lebih sederhana seperti kertas dan pensil. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kebutuhan sebelum memilih alat evaluasi yang tepat. Kedua, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, alat evaluasi itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan pembelajarannya adalah untuk mengukur pemahaman konsep, maka alat evaluasi yang digunakan harus mampu mengukur aspek tersebut, seperti kuis atau ujian berbasis pilihan ganda yang dirancang secara baik. Nah, ketiga, fleksibilitas dan aksesibilitas. Dalam konteks pembelajaran online, alat evaluasi itu harus fleksibilitas dan mudah diakses oleh semua peserta didik. Ini termasuk mempertimbangkan berbagai perangkat yang digunakan oleh siswa nantinya, seperti smartphone atau laptop, serta koneksi internet yang mungkin bervariasi. Keempat, interaktivitas dan keterlibatan. Alat evaluasi yang interaktif itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Misalnya, penggunaan platform yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi atau memberi umpan balik secara langsung, itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Yang kelima, lanjut, yang kelima ada analisis data dan umpan balik. Nah, alat evaluasi yang baik itu harus menyediakan analisis data yang jelas dan umpan balik yang konstruktif. Ini nanti membantu pengajar untuk memahami area mana saja yang perlu diperbaiki dan memberikan siswa kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. Keenam, keberagaman tipe evaluasi. Menggunakan jenis alat evaluasi seperti kuis, tugas proyek digital, dan diskusi online itu dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pemahaman siswa. Hal ini nanti juga membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu ketujuh yaitu keamanan dan kejujuran. Dalam evaluasi online, penting mempertimbangkan aspek keamanan dan juga kejujuran. Alat evaluasi itu harus memiliki fitur yang mencegah kecurangan dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh itu mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Setelah mengetahui bagaimana memilih jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online, sekarang kita beralih ke bagian C, yaitu ketepatan mengembangkan jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online. Ketepatan pengembangan alat pembelajaran online itu merujuk pada sejauh mana alat pembelajaran digital itu dikembangkan sesuai dengan standar pendidikan, dapat diimplementasi dengan baik, serta efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Dalam mengembangkan alat evaluasi pembelajaran online, terdapat beberapa aspek utama yang perlu kita ketahui, yakni 1. Validitas. Validitas dalam pengembangan alat evaluasi pembelajaran online itu artinya mengacu pada sejauh mana alat tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara akurat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Validitas juga ini memastikan bahwa hasil evaluasi itu benar-benar mencerminkan kompetensi atau pengetahuan yang ingin diukur, sehingga keputusan yang diambil tentu berdasarkan hasil tersebut dan dapat dipercaya. Kedua, ada reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsisten suatu alat ukur dalam menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan dalam kondisi yang serupa. Dalam konteks pembelajaran online, alat evaluasi yang reliable ini memberikan hasil yang serupa ketika digunakan dalam kondisi yang berbeda, pada waktu yang berbeda, atau pada penilaian yang berbeda. Dengan kata lain, reliabilitas ini memastikan bahwa alat evaluasi tersebut dapat dipercaya dan menghasilkan data yang konsisten.
Terakhir, yang ketiga, ada efektivitas. Efektivitas ini adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang tersedia. Efektivitas dalam pengembangan alat evaluasi pembelajaran ini mengacu pada sejauh mana alat tersebut mengukur hasil belajar siswa secara akurat, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Alat evaluasi yang efektif harus mudah digunakan oleh guru dan siswa, dan juga memberikan umpan balik secara jelas, serta dapat diakses di berbagai perangkat. Setelah mengetahui apa saja alat evaluasi pembelajaran online, pengembangannya, cara memilihnya, sekarang kita beralih ke ketepatan melakukan praktek terbimbing pengembangan pembelajaran online berbasis mode. Tadi sudah dijelaskan di awal mode itu apa. Untuk lebih jelasnya lagi, mode ini merupakan sebuah CMS atau Course Content Management berbasis open source yang saat ini digunakan oleh universitas, lembaga pendidikan, K12, bisnis, dan instruktur individual yang ingin menggunakan teknologi webs untuk pengolahan kursusnya. Nah, mode saat ini dipakai oleh lebih dari 2.000 organisasi pendidikan di seluruh dunia untuk mengirim online course-nya dan sebagai perangkat tambahan bagi tradisional face-to-face course. Nah, dan mode ini adalah suatu yang diperkenalkan pertama kali oleh Martin Dogimas. Maaf apabila salah. Beliau adalah seorang computer science dan educator yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mengembangkan sebuah learning management system di salah satu perguruan tinggi di kota Perth, Australia. Oke. Ada beberapa manfaat utama dari mode seperti membantu pendidik dalam menyusun materi pembelajaran, kuis, dan forum diskusi komunikasi antara peserta didik dan pengajar melalui fitur chat, forum, dan pesan. Ada beberapa langkah praktik terbimbing pengembangan pembelajaran online berbasis mode ini. Tahap awal yaitu tahap persiapan awal. Dalam penggunaan mode, ini dimulai dengan instalisasi sistem, baik pada server lokal maupun online. Setelah itu, dilakukan pembuatan akun pengguna dengan peran yang berbeda. Ada administrator, pengajar, dan peserta didik. Dan pengaturan dasar situsnya termasuk tema, bahasa, serta aspek keamanan itu perlu disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan institusi atau kelas yang akan dikelola. Lalu tahap pengembangan konten pembelajaran. Pada tahap ini, pengajar mulai menyusun struktur kursus dengan membagi materi ke dalam modul, topik, dan subtopik yang sistematis. Selanjutnya, berbagai sumber belajar seperti teks, video, audio, dan presentasi diunggah ke dalam platform tersebut. Dan selain itu, untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik, mode ini menyediakan berbagai fitur interaktif seperti kuis, forum diskusi, tugas serta jejak pendapat yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lalu, tahap selanjutnya, pengelolaan dan interaksi pengguna. Setelah konten pembelajaran telah siap, langkah berikutnya adalah mengelola peserta didik. Di sini pendaftaran peserta dapat dilakukan secara manual oleh admin atau melalui sistem pendaftaran otomatis. Selain itu, pengelolaan hak akses pengguna itu perlu dilakukan agar setiap peran memiliki kewenangan yang sesuai untuk memastikan komunikasi yang efektif. Mode ini menyediakan fitur diskusi chat dan pengumuman yang dapat digunakan untuk membangun interaksi antara pengajar dan peserta didik. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi dan monitoring.
Evaluasi dalam pembelajaran berbasis mode ini dapat dilakukan secara otomatis maupun manual. Pengajar dapat memanfaatkan fitur model gradebook untuk mengelola nilai dan memberikan umpan balik kepada seluruh siswa. Selain itu, sistem mode ini memungkinkan analisis aktivitas peserta didik melalui laporan aktivitas dan log, sehingga pengajar dapat memantau perkembangan mereka secara real time. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu ketepatan dalam menghasilkan produk e-learning berbasis LMS model. Ini sangat penting ya, agar proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan efektif. Salah satu keunggulan model ini adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai jenis alat evaluasi dalam satu platform. Dan fitur ini yang memungkinkan guru untuk menyusun materi pembelajaran yang komprehensif dan terintegrasi. Bagaimana caranya menghasilkan produk e-learning berbasis LMS model ini? Yang pertama, lihat desain. Desain yang baik itu meningkatkan motivasi belajar dan pengalaman pengguna. Antarmuka yang mudah digunakan itu meningkatkan kepuasan siswa dan keterlibatan dalam pembelajaran. Kedua, lihat konten. Konten yang relevan dan menarik itu meningkatkan pemahaman siswa. Kita bisa menggunakan multimedia untuk konten. Nah, dengan ini tentunya konten kita lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Lalu yang ketiga, lihat aksesibilitasnya. Bagaimana aksesnya? Apakah mudah terjangkau oleh semua siswa, mulai dari perangkat maupun sampai internetnya. Lalu terakhir keempat, evaluasi dan revisi. Di sini untuk evaluasi, guru bisa mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Di sini nanti bisa diidentifikasi area yang perlu diperbaiki, ditambahkan seperti itu. Lalu, guru bisa menggunakan data analytic model, yang dimana ini nanti dapat dilacak kemajuan siswa dan juga tingkat kualitas produk. Seperti itu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata, ucapan yang saya lontarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari materi jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran online. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu evaluasi merupakan elemen penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Berbagai alat evaluasi online pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes, Moodle, Google Classroom, dan Classdojo memiliki fitur unik yang mendukung proses pembelajaran. Dan pemilihannya kasus mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta aksesibilitas. Dalam pengembangan alat evaluasi, aspek validitas, reliabilitas, dan efektivitas sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat. Moodle sebagai platform LMS menawarkan fitur untuk pengelolaan kursus dan interaksi antar pengajar dan siswa. Dengan langkah-langkah sistematis dalam pengembangan konten dan evaluasi yang krusial untuk keberhasilan pembelajaran online. Itulah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.